Selama kita masih hidup di dunia ini, nggak selamanya hidup enak-enak terus. Sampai ada keinginan mau bunuh diri. Cara mengatasi depresi. Cara ini cukup berhasil bagiku pribadi, semoga juga berhasil buat kamu ya. Untuk kamu yang ngerasa sekarang ini pikiran masih sehat, simak aja dulu karena kalau sudah depresi, pasti nggak akan cari-cari tahu tentang hal ini lagi. Karena ya kamu lagi depresi. Kita nggak tahu depannya bakal kayak gimana. Selama kita masih hidup di dunia ini, nggak selamanya hidup enak-enak terus. Pasti ada masanya kita mengalami kepahitan juga. Lalu, apa itu depresi? Depresi itu gangguan suasana hati. Bisa karena tekanan batin, trauma, pola pikir yang bermasalah, bisa juga karena ada pengaruh genetik atau hormonal. Itulah ya pokoknya, pasti udah tahu juga. Kita lihat aja tanda-tandanya. Kalau ada berarti kita sedang depresi. Kayak misalnya sedih banget, maunya nyepi terus, sensitif banget, kayak gampang marah gitu, ngerasa kayak nggak ada tujuan, ngerasa hampa, atau sampai ada keinginan mau bunuh diri. Dan semacamnya lah, pasti taulah ya kalau pernah ngalamin sendiri. Oke, langsung aja ya cara ngatasinnya. Pertama, cara mengatasi depresi adalah dengan mengakui. Mengakui berarti menerima. Mengakui berarti kita menyadari bahwa memang ada sesuatu di batin kita yang mau diatasi. Akui kalau kita sedang depresi. Akui sebabnya apa. Misalnya, aku depresi karena nggak mencapai target bulan ini lalu dimarahin bos. Aku depresi karena dikhianatin teman. Aku depresi karena nggak dihargain keluarga. Aku depresi karena ditinggalin pasangan. Aku depresi karena apalah ya sebabnya. Aku bisa aja. Jangan malah jadi menyangkal. Aku baik-baik saja kok misalnya. Misalnya kita ngomong gitu padahal hati perih. Ini malah bikin tambah sakit hati ya kan? Atau bisa juga kita curhat ke orang yang bisa ngasih semangat gitu, bukan ke orang yang ngasih ceramah ya. Kamu juga boleh mengakuinya sambil menangis. Menangis aja ketika sendirian, di kamar mandi misalnya, atau ketika ibadah mungkin. Tapi jangan di tempat umum ya, apalagi sampai di-upload di sosial media. Yang ada malah dibully, lalu tambah depresi. Kalau menurutku yang paling ampuh, ini menurutku ya, yaitu dengan menuliskannya. Jadi ditulis di kertas pengakuannya, depresi karena apa dan sebab apa. Ya kamu pasti punya gaya masing-masing, yang penting esensinya adalah pengakuan. Gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua ya berarti, di sini baru kita melakukan sedikit terapi. Tubuh, pikiran dan emosi itu saling terhubung. Ketika salah satunya bermasalah, maka kita bisa memanfaatkan yang lain dari tiga hal ini. Depresi kan masalahnya ada di emosi ya, di hati. Maka jika tubuh kita lagi bugar, kita bisa melakukan olahraga misalnya. Tentu dengan niat terapi, lari atau bersepeda keliling kota misalnya, atau lompat tali, nyapu rumah, bersihin taman, gunting rumput. Bikin tubuh jadi sibuk lah intinya. Dan pikiran juga perlu kita arahkan untuk terapi, misalnya dengan mengupas pakai pertanyaan. Jadi kita memisahkan diri dulu dengan pikiran. Jadi kayak ngomong ke pikiran, kamu lagi depresi ya? Bisakah kamu melepaskannya? Maukah kamu melepaskannya? Kapan kamu ingin melepaskannya? Nah itu, melepaskannya ikhlas atau kepaksa? Itu kayak orang nyebutnya Sedona metode ya, metode Sedona. Atau kita melakukan hening, lalu menutup mata, menonton apa saja yang lewat di pikiran, hanya menonton saja. Atau dengan baca-baca, misalnya yang Islam baca Al-Quran sambil meresapi maknanya, zikir, dan lain-lain lah. Agama lain silahkan menyesuaikan. Atau di langkah pertama tadi, kita nuliskan panjang curhatannya, ditulis. Setelah puas, baru di tahap ini kita hancurkan atau bakar kertas itu, sebagai simbol bahwa hal-hal yang kita tulis itu sudah lenyap. Gitu ya.
Jadi jangan malah kita terlarut pikiran, misalnya terus-terusan mikiran kemalangan atau dengerin lagu galau. Jangan, malah tambah depresi ntar. Selanjutnya yang terakhir, merayakan. Jika kita sudah melewati langkah pertama dan kedua, insya Allah kita akan mulai tenang, sudah lebih terkontrol. Kalau sembuh total mungkin belum ya, dan hal yang wajar kalau masih ada kita merasa sakit. Nah, tapi di sini kita sudah bisa menyatakan bahwa kita sudah mengalami, sudah mengakui, sudah memulihkan diri dan mendapat pelajaran darinya. Kita nggak harus memaafkan orang yang menyebabkan kita depresi. Nggak semua kita bisa sebijak itu, tapi kita mungkin sudah bisa menertawakan masalahnya. Itu sudah cukup baik. Itu ya, silahkan dipraktekkan sesuai gaya masing-masing. Semoga bermanfaat. Pon. Oh, sini.